Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Yustefinanda dengan NIM 2003-10051, mahasiswi jurusan Administrasi Publik angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena reformasi birokrasi. Fenomena yang saya angkat adalah tentang kasus korupsi yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia. Apa itu korupsi? Menurut saya, korupsi itu adalah penyelewengan dana atau penggelapan dana dengan tujuan memperkaya diri atau memperkaya suatu organisasi yang bisa merugikan negara. Pada tahun 2021, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Berikut ini adalah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari tahun 2001 sampai 2019. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 poin dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2021. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup, dan sedangkan skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Dan Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara, yang sebelumnya Indonesia berada di urutan 102. Jadi gimana menurut kalian? Korupsi sendiri masuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 2 tersebut, perbuatan korupsi yang dilarang adalah 1. Memperkaya diri, 2. Memperkaya orang lain atau memperkaya organisasi, dan yang ketiga, perbuatan memperkaya yang mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab korupsi dari aspek internal. Faktor yang pertama adalah moral lemah. Seseorang yang moralnya lemah atau moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda atau mudah dipengaruhi. Nah, godaan dan tekanan ini biasanya muncul dari atasan atau teman sebaya ataupun dari bawahan. Faktor yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu ketika kebutuhan atau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Jadi kita menuntut untuk gaya fashionable, tapi gaji kita tuh kurang gitu. Yang menuntut jadi kayaknya serba kurang terus nih gitu. Butuh ini, butuh itu. Bukannya kebutuhan itu dikurangin, malah pemasukannya yang harus bertambah. Itu juga mendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor yang ketiga adalah penghasilan kurang mencukupi. Kalau kita lihat ya, yang sering muncul di media kan anggota DPR korupsi, bupati ini korupsi. Menurut saya gaji beliau-beliau ini cukup banyak sih ya. Ya karena beliau dan keluarga mungkin mempunyai gaya hidup yang konsumtif, jadi semuanya serba kurang. Dan akhirnya yang disalahkan adalah penghasilan atau gaji yang kurang. Padahal aslinya kalau di manage dengan baik sih bisa mencukupi ya. Lalu faktor yang keempat adalah malas atau tidak mau bekerja. Mungkin beberapa tahun kemarin itu sempat viral ada video anggota DPR ketika rapat itu tertidur. Nah itu apa ya? Padahal beliau sedang bekerja gitu ya, tapi kenapa tertidur gitu. Itu yang memicu tindakan korupsi. Selanjutnya dari aspek organisasi. Yang pertama, kurangnya sikap keteladanan pemimpin. Posisi pemimpin di dalam lembaga organisasi itu sangat berpengaruh penting bagi anggotanya. Jika pemimpin melakukan korupsi, maka kemungkinan anggota-anggotanya juga
melakukan hal yang sama gitu. Jadi anggotanya tuh pasti berpikir kayak, orang pemimpinku aja korupsi, kenapa aku nggak bisa gitu. Itu contoh yang buruk ya guys. Oke. Lalu yang kedua, kurangnya sistem akuntabilitas yang benar. Jadi di dalam organisasi itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran itu harus jelas. Lalu pembagian kerjanya itu juga harus jelas juga, supaya organisasi tersebut bisa berjalan efektif gitu. Jika organisasi tersebut berjalan efektif, efisien, itu juga bisa mengurangi risiko korupsi di dalam suatu organisasi. Lalu yang terakhir adalah manajemen cenderung menutupi kasus korupsi di dalam organisasi. Umumnya jajaran manajemen menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oknum-oknum di dalam organisasinya. Akibat sifat yang tidak transparan ini, pelanggaran korupsi atau pelaku korupsi justru bertambah banyak dan muncul dalam berbagai bentuk korupsi. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor penyebab tindakan korupsi. Menurut saya tindakan korupsi itu timbul atau terjadi juga karena lemahnya perundang-undangan di Indonesia. Sanksi pelaku korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan tersebut berisi yang hanya menguntungkan penguasa dan tidak berkualitas, kurang disosialisasikan. Menurut saya sanksinya juga terlalu ringan, serta penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu. Karena denda yang menurut saya ringan tadi tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi. Belum lagi saat berada di lapas, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang mewah atau mendapatkan perlakuan khusus, seperti adanya TV, kulkas, tempat tidur, kamar mandi di dalam lapas penjaranya. Seperti pada gambar berikut ini. Foto ini adalah foto lapas Ibu Artalita Suryani, sang koruptor di Rutan Pondok Bambu, yang mendapatkan fasilitas mewah seperti di rumahnya sendiri. Mereka mendapatkan fasilitas itu dengan membayar kepada pihak kalapas tempat mereka di penjara. Terdapat contoh lain dari perlakuan khusus untuk koruptor. Bisa kita lihat dari video ini, Mata Najwa melakukan sidak ke lapas Sukamiskin. Saat itu Mata Najwa mengunjungi ruangan Pak Lutfi Hasan Ishak yang melakukan korupsi impor daging sapi dan divonis selama 18 tahun penjara. Dan bisa kita lihat di dalam ruangannya terdapat kamar mandi dalam, terus ada tempat tidur. Sedangkan tahanan lainnya berada di sel massal yang isinya mungkin ada 5-6 orang dan tidurnya tidak beralas. Jalan. Ya, sepeda pasif. Sepeda pasif. Ya. Nah, ini adalah contoh fasilitas mewah di dalam lapas. Dengan memberikan uang, mereka bisa merasakan itu. Dan menurut saya hukuman itu tidak membuat jerah para pelaku korupsi atau para koruptor. Pelaku korupsi seharusnya, menurut saya, pelaku korupsi seharusnya diberikan denda sebanyak dengan uang yang mereka korupsi, dengan masa hukuman yang sama. Maksudnya masa hukuman yang sama itu seperti yang tertera di undang-undang, mungkin minimal 3 tahun, bedanya di dendanya. Dendanya diganti dengan sebesar uang yang dikorupsi tersebut, agar mereka juga jera dan tidak melakukan tindakan korupsi tersebut lagi. Dan satu hal lagi,
para koruptor tidak diperbolehkan masuk dunia politik lagi, karena itu benar-benar membuat mereka jera. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.